العظيم استغفر الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحة بالقبول وتم كل سؤال ومأمورنا صالح شأن رغبة في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ولأصحابنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وألانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنان jami'atan likulli niyatin sholatin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dzil fadli wa ziyadah, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi taufik hidayah oleh Allah taala bisa menggunakan waktu dan mengisi umur kita kembali hadir ke tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita salat fardu zuhur dengan berjamaah dan kewajiban menghadiri taklim ilmu agama. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah taala, diampuni dosa kesalahan kita, dikabulkan segala hajat kita dan diberi tambahan pengetahuan ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Mari kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini yang sering lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunnat atasku karena Allah taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Bahjatul Mardiyah. Kali ini kita memasuki judulnya Adabul Muta'allimi, adab pelajar. Nah, jadi orang nang belajar baik itu nang sakulah atau nang belajar dengan seorang guru, orang nang hadir ke majelis ilmu, nih pelajar dia. Nah, jadi tiap-tiap pelajar ada beberapa adab yang mesti dituruti dan diamalkan. Maka ia 3 bahagi adab bagi seorang pelajar ini. Pertama, adab terhadap dirinya, yaitu hendaklah ia meninggalkan ujub dan kibir. Nah, ujub dan kibir. Ujub yaitu merasa megah akan dirinya, merasa haratnya, merasa lebih dari orang lain, lebih berpengetahuan, lebih cantik, lebih terhormat dan lain-lain. Nah, itu arti ujub ya sidin. Ujub itu kalau dari segi bahasa ajaib, merasa ajaib dengan diri sendiri, merasa harat seorang nih. Saharatnya aku aja. Parasa aku juga yang paling alim. Parasa aku juga paling banyak beribadah. Parasa aku juga yang paling banyak bersedekah. Merasa harap diri sendiri. Ini dalam hati anakannya. Dan biasanya ujub ini orang yang berisi keistimewaan, nirawan karena ujub. Nah, jadi seorang pelajar nih berilmu pang nih. Banyak ibadah Bang, jangan merasa harat dengan diri sendiri karena ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti kada manulungi kada kawa Bang kita. Nah, jadi ini adab seorang pelajar, jangan ujub dan jangan kibir atau sombong. Ujub tadi merasa harat. Tetapi jika ia merasa lebih dari lainnya, lalu ia berkata dalam hatinya, kelebihan itu adalah semata-mata nikmat daripada Tuhanku jua, maka ia bersyukur
Nah, hilanglah sifat ujub itu daripadanya. Nah, tapi di sini kita ini merasa harat, cuman kadang merasa kita nang harat. Haratnya kita ini, ilmunya kita ini, kawannya kita mengerjakan ibadah nang banyak, kawannya sering kita ke masjid berjamaah, kawannya kita rajin hadir ke majelis taklim, merasa itu pertolongan dari Allah. Dikawaakannya aku najisidin, syukur lawan itu merasa tadi dikawaakan Tuhan, syukurnya terima kasihnya kepada Allah, maka hilanglah ujub tadi. Ujub tuh merasa saurang nang harap. Nah, tapi kita kembalikan Allah nang harap nang mengawaakan aku jadi ke ini. Nah, itu jasidin ada ujub lagi ngarannya. Nah, karenanya menganggap Allah nang harap bukan dirinya. Nah, itu arti ujub jasidin. Kemudian kibir. Nah, apa arti kibir tadi? Yaitu sombong. Merasa lebih dari orang lain dan bermegah pula. Nah, maka ujub itu lebih samar daripada kibir dan ia permulaan kibir. Nah, kibir ini ya sombong tadi. Kalau ujub lebih samar, naknya di dalam masih di hati, ya masih merasa harap. Tapi bila sudah tak keluar dimuntung, membanggakan diri sini ucapannya, pandirannya tingginya, merasa harap, bahkan menghinakan orang lain, ini sombong udah ini. Artinya ujub ini tak keluar, sombong ngarannya. Nah, itu jasidin sombong. Dan pelajar itu hendaklah merendah diri. Nah, seorang pelajar jangan jasidin bersombong-sombong. Harus juga berkata benar, jujur, hormat dan menjauhi dua sifat-sifat kecelaan dan kehinaan, yaitu ujub dan sombong tadi dan kibir. Kepercayaan atas ilmunya, yaitu janganlah meletakkan ilmu itu pada bukan tempatnya, supaya ilmu itu jangan tersia-sia. Nih, pelajar nang sudah berilmu nih, jadi nangaran ilmu jasidin, ayo kita letakkan pada tempatnya. Kalau meletakkan bukan pada tempatnya, ya dihinakan orang. Seperti yang sudah kita ceritakan dalam pertemuan 2 minggu yang lalu. Ini kisah nih hadis Quran kan ini luar biasa nih, cuman bukan pada tempatnya. Di padang orang baramian, pangantinan nih, orang banyanyian, naik ke panggung baca hadis. Orang kata kita dengari, orang ada nyambat aja nak paju orang tuh ceramah di panggung itu kan misalkan nih. Orang kayak jadi tahinaan orang kenapa? Bukan tempatnya, Bang. Tapi kalau ilmu itu dibicarakan di majelis taklim, di masjid, dilanggar, mahal lah ilmu tadi harganya. Atau kita menasihati orang lain, nah mahal, tapi tadi jangan kita meletakkan ilmu kepada yang bukan tempatnya, jadi hina kayaknya tersia-sia. Uang kada mandangari karena lain tempatnya. Janganlah ia berfatwa atau menjawab masalah yang belum diketahuinya. Jadi mun kada tahu jangan dikarasi ya. Ulun dulu pernah biar waktu masih sekolah di Ma'had Ali Darussalam, kebetulan ada orang betakun, binian betakun. Kayak apa yo aja? Pas waktu azan subuh, je binian tadi, laki hendak. Nah, melayani laki hukumnya wajib lo kujar. Tapi mun melayani laki sembahyang subuh belum, kayaknya khawatir sembahyang subuh habis waktu. Nah, pertanyaannya kayak apa masalahnya ini? Bolehkah artinya bapak dengan laki kaina aja misalnya kan laki hendak udah nih. Ujar kawan ulun menjawab, haram hukumnya. Belinya masih jua banggawi, pas jadi anak haram. Mak culun ini talalu benar ya, katanya anak haram pun bini sidin juga. Haramnya paling-paling dari segi melambatkan sembahyang sampai keluar daripada waktunya, hingga situ aja. Itu pun kalau sampai keluar dari waktunya, kada sampai jadi anak-anaknya anak haram, kada sampai ke situ.
Nah, jadi munnya kada tahu, kada usah menjawab, iyalah. Karena takut dolun mudilun. Imam Malik, ujar Imam Syafi'i, pernah ditanya orang 48 masalah, 32 masalah sih nyambat aku udah tahu jadi. Nah, 48 sih takuni, 32 nang sini pada aku udah tahu. Ini orang sekelas Imam Malik. Artinya mun kita kada tahu, jangan sopan kepada kada tahu, jangan dikarasi karena sesat menyesatkan. Sebenarnya Imam Malik itu bukan sidin kada tahu, kada. Sidin melihat sikon orang nih orang awam aja, tapi tatakunan ilmu nang tinggi, mun dikisahkan kada paham juga ini. Nah, jadi macam-macam orang alim tuh macam-macam. Kira-kira pertanyaan ini mun ku jawab ada manfaatnya dadakah? Mun ada manfaatnya kada usah gen. Nah, jadi sidin kok kada tahu, jadi habis kisah udah. Nah, jadi adab seorang pelajar, orang nang ilmu, jadi sidin, ayo jangan kita malu untuk mengatakan aku tidak tahu. Dan janganlah hendaknya ia malu mengatakan aku belum tahu tadi, dan nyatakan saja kepada orang yang lebih alim daripada, artinya cari orang yang lebih tahu, aku kada tahu, kayak itu. Dan menurut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, artinya apabila seseorang itu berkata aku tidak tahu, itu bagian daripada ilmu. Kenapa bagian daripada ilmu? Artinya orang tuh hati-hati masalah hukum. Mu'innya kada tahu, dasar padahan kada tahu, kada hakun. Kalau pang sopan pada kada tahu, kada kayak itu. Jadi pada aku kada tahu itu bagian daripada ilmu. Kemudian yang kedua, jadi ada pertama tadi kepada diri sendiri, si orang berilmu, si pelajar tadi jangan merasa ujub, merasa harap, dan jangan sombong, mengangkat diri sendiri, menghinakan orang lain. Kemudian yang kedua adab seorang pelajar yaitu adab terhadap gurunya, yaitu hendaklah murid itu mengaku dan meyakini bahwa guru itulah orang yang paling berjasa dalam dunia ini. Jadi menganggap guru orang paling berjasa dalam dunia ini, karena dialah yang mendidik jiwanya dan mengisi pengetahuan yang membawa keselamatan hidupnya dalam dunia dan akhirat. Bahkan kalau dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, orang tua kita tuh ada 3 nang wajib kita bakti. Pertama, mama abah nang melahirkan kita. Nang kedua, mama abah nang anaknya kita kawini, nah ya mintuha, wajib juga kita bakti. Dan nang ketiga, guru kita. Itu orang tua kita ada 3. Dari yang 3 ini siapa nang paling afdal? Guru kita. Kenapa jarang jadi guru nang paling afdal? Kalau mama abah paling-paling mengganalakan awak kita. Kalau guru nih mengganalakan keimanan kita, menguatkan keimanan kita, nang bisa membawa kita selamat dunia akhirat. Nah, oleh itulah hormatilah guru dengan sepenuh jiwa raga. Dengarilah perkataannya, huraian-huraian yang disampaikannya, atau nasihat-nasihat yang diucapkannya. Nah, duduklah dengan adab yang baik di hadapannya. Nah, disuruh dengari nasihat sidin. Nah, kemudian lagi duduk dengan adab yang baik. Imam Asy-Syafi'i ketika belajar lawan Imam Malik tuh pian bayangkan, mambalik kitab nih kadawan nih babunyi, mambalik kitab kadawan nih babunyi imit benar. Kenapa? Alasannya takutan kalau guruku taganggu. Nah, mambalik kitab supaya guru jangan taganggu. Ya pian guru atau penceramah tuh biasanya bagus ceramahnya apabila tenang, adabnya bagus. Mun sudah ceramah orangnya daur bepandiran, wah ada tenang lagi dah.
Ceramah orang Jawa Diran, bahkan pian lagi banyak ibu-ibu biasanya nah. Ceramah anaknya bukahan aja. Kena maju kamu kan menjanguk, kada tenang lagi. Biar hendak melihat penceramah tuh bagus ceramahnya. Pertama nomor satu mikrofonnya baik. Nah, bila mikrofonnya dudut-dudut, nangar aja kada jelas ya lah. Kayak pak orang nak husuk. Penting nomor satu mikrofonnya baik. Nang kedua adabnya bagus. Tenang, jangan bebandiran. Bahkan salah satu nang mengganggu daripada si guru itu menyampaikan ilmu, nang mengganggu penceramah bila mulai ceramah, mulai bahasa surung wadai, tak ganggu penceramah. Orang kan nangnya ceramah lagi. Jurak sini belum. Orang mah akan wadai ingin tuh, Jadi kita hendak beradab di majelis ilmu, artinya bila datang, apa tadi? Apa belum mulai ceramah, jangan lagi. Bersusurung apa kada usah, dengari aja. Nah itu adab kita lawan di majelis taklim lawan guru. Bahkan di dalam kitab Al-Fawaidul Muqtarah nih, bagian adab di pengajian lawan guru kita. Apabila sudah mulai si guru tadi ceramah, kita barenai aja lagi sudah. Bahkan untuk mengatik tasbih kada usah lagi. Pernah ada seorang habib ceramah sidin, ada di orang nok ngatik tasbih, mau bacaan aja. Stop sidin. Umpat batakon dia sidin. Kami pengajian seperti ini menurut ikam baik kada kaja sidin. Kalau ikam padahkan kada baik, kenapa ikam kada menagur kami? Kalau ikan padahkan kami ini baik, kenapa ikam kada umpat kami pina sibuk berzikir surangan? Kalau ikam padahkan ikam hendak sekali dua jesiden, percayalah hati kita cuman satu, kada kawa sekali dua. Zikir tuh biar zikir tuh akan dihitung pahala bila kita ingat. Sambil berzikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, subhanahu maha suci Allah, dari maha suci Allah itu artinya kan ada artinya dari apa? Nah, daripada sifat lemah, daripada ada permulaan, maha suci daripada ada peampihan, maha suci daripada napa menyamai. Nah, itu kan perlu ingat, perlu hati. Kawal kira-kira berzikir sambil mengingat Tuhan, sambil mendengarkan ceramah, ada mampu kita ya lah. Nah, jadi ada di majelis taklim, dengarkan itu aja udah. Dengan modal mendengar kita sudah dapat lebih afdal dari 1000 rakaat sembahyang sunat, lebih afdal daripada 1000 orang sakit nang kita ilangi, lebih afdal daripada mengiringi 1000 jenazah ke kuburnya. Ini bagian adab dari majelis taklim. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah itu adab nang luar biasa. Imam Syafi'i membalik kitab aja kadawani kalau kau mengganggu guru sidin Imam Malik dalam mengajar. Luar biasa adabnya. Dan ujar guru Baharibian, waktu ulun masih di Pajukungan, ujar guru Haji Abdullah dalam menjelaskan, ujar sidin sekedar adab kita dengan guru kita, sekedar itulah berkah ilmu yang akan kita dapat. Sekali lagi, sekedar adab kita kepada guru kita, sekedar itulah berkah ilmu yang akan kita dapat. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sampai di situ ada ingin ditanyakan tentang adab seorang murid ini atau yang lain? Silahkan. Bapak-bapaknya kada ada ya. Ibu-ibunya kada ada juga. Insyaallah kita sambung masih tentang adab seorang murid ini, diantaranya tadi kepada gurunya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, mudahan paham dan mengerti, dan mudah-mudahan kita barataan mendapat berkah dari guru-guru kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba'u min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.